Gedung DPRD Kota Makassar Jalan AP Petarani akan dirobohkan. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Comistriana menyebut, bangunan tersebut tergolong rusak berat. Kondisi gedung tidak memungkinkan untuk direhabilitasi. Solusinya harus rekonstruksi atau pembangunan ulang. Sebelum rekonstruksi, bangunan sisa kebakaran harus diratakan atau dirobohkan. Mungkin banyak yang masih bisa kita manfaatkan, tapi non-strukturnya termasuk kategori berat sehingga harus rekonstruksi, ucap Dewi Comistriana saat kunjungannya di DPRD Makassar, Selasa, 16 September 2025. Dewi Comistriana menjelaskan, selain kondisi bangunannya berbahaya, gedung DPRD Makassar memang sudah tua dari segi usianya. Bangunan ini diresmikan pada tahun 1986, usianya hampir 40 tahun. Banyak komponen yang tidak lagi sesuai dengan standar bangunan saat ini. Mulai dari skala ketahanan gempa, jalur evakuasi hingga sistem keamanan saat terjadi kebakaran. Ini ada dua masa bangunan terdampak, satu bangunan yang diresmikan 1986, dan bangunan baru yang diselesaikan pada 2024 lalu, jelasnya. Dewi sapaannya memperjelas, perobohan gedung hanya berlaku untuk bangunan lama. Sementara bangunan baru yang berada di sayap kanan gedung utama hanya butuh rehabilitasi. Kata Dewi, bangunan baru tersebut hanya mengalami kerusakan di beberapa bagian. Kerusakan tersebut masuk kategori ringan. Kementerian akan mendahulukan rehabilitasi gedung yang rusak ringan dengan target selesai di Desember 2025. Yang ringan bisa diselesaikan Desember 2025. Sehingga bisa dimanfaatkan di awal 2026, paparnya. Kalau umpamanya worst case kalau strukturnya tak dipakai itu artinya ini misalkan ini kan kayak seperti terpisah dari jadi satu tahun aja nanti. Satu nuansa gitu ya tadi ya. Baik. Non-struktur. Ya, nantinya berat semua ini. Dari kami Pak Baskoro. Apa men? Pemerintah hadir di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya yang ada di daerah, khususnya dari dampak tragedi yang terjadi pada tanggal 29 Agustus, dan kita sudah berkomunikasi dengan Dirjen. Insya Allah segala proses perbaikan yang akan dilakukan ini bisa berjalan dengan cepat, dan insya Allah tempat ini bisa kita pakai kembali sebagai gedung DPRD Kota Makassar. Awali soal pertimbangan gedung ini kan kemarin juga diusul agar emergensinya ini lebih diperhatikan lagi. Ini seperti apa? Inilah yang kenapa tadi kami meminta supaya ini direkonstruksi dengan membuat kaidah-kaidah bangunan zaman sekarang, baik dari jalur evakuasi, material yang lebih tahan terhadap kebakaran, dan skala gempa yang harus dan juga tentu jalur evakuasi dan jalur pemadam yang harus kita masifkan. Jadi menurut saya memang ini saatnya untuk membuat gedung ini lebih menjadi gedung yang lebih proper. DPRD Kota Makassar bersama Pak Wali, dua wali cukup lengkap, dua
DPRD Kota juga. Jadi dari hasil kaji cepat yang kami lakukan, ini sebetulnya ada 2 masa bangunan yang terdampak. Satu bangunan yang dibangun tahun 1986, diresmikan tahun 1986, sehingga itu tentunya sudah cukup lama ya, sudah 40 tahun lebih itu berdiri. Dan ini yang kami dari hasil kaji cepat kami sudah berkesimpulan bahwa ini mengalami kerusakan berat gitu ya, karena dari strukturnya mungkin banyak yang masih bisa kita manfaatkan, tapi dari non strukturnya ini termasuk kategori berat. Tadi ada usulan dari Pak Wali juga, karena ini dibangun tahun 1986, tentunya banyak hal yang belum sesuai dengan standar bangunan gedung saat ini, seperti misalnya skala gempa, jalur evakuasi, pengaman kebakaran, dan sebagainya. Sehingga yang untuk yang gedung utama ini akan kami usulkan untuk sesuai dengan usulan Pak Wali, ini akan dilakukan rekonstruksi, jadi pembangunan baru. Untuk yang dibangun tahun 2024 yang terkena dampak, ini kami masih melihat bahwa secara struktur ini masih bisa banyak yang kita manfaatkan, dan tingkat kerusakannya adalah kerusakan ringan. Ini masih banyak yang bisa kita manfaatkan dan kita lakukan rehabilitasi segera. Ini harapannya yang kerusakan ringan bisa kami selesaikan di Desember 2025 sehingga bisa cepat dimanfaatkan untuk awal tahun 2026 untuk yang masa bangunan baru. Bu, ini perlu diratakan ya atau seperti apa? Tim dari kami, Direktorat Bina Teknik akan melakukan kajian lebih lanjut. Secara usulan ini kan akan rekonstruksi. Kalau rekonstruksi pasti harus diratakan, didemolisi, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dulu. Seperti penghapusan aset harus dilakukan dulu, karena tentunya ini asetnya masih tercatat sebagai aset negara. Anggarannya sendiri, untuk yang rekonstruksi kami masih harus berhitung ulang gitu ya, karena ini tentunya setelah melakukan peninjauan ke lapangan dan kelihatannya akan jauh lebih efisien jika kita lakukan rekonstruksi, kami akan berhitung ulang kembali. Untuk yang rusak ringan, saya kira ini tidak terlalu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dari hitungan awal sebetulnya untuk seluruh masa bangunan ini kami sudah berhitung ini sekitar di angka 50-55 miliar. Tapi kami harus berhitung ulang lagi. Sekali lagi kami harus berhitung ulang karena ini akan dilakukan rekonstruksi. Pasti akan ada perubahan, sehingga untuk biaya kami akan berhitung ulang. Berapa lantai, Bu? Berapa lantai rencananya? Kalau jumlah lantai nanti kita akan bicarakan gitu ya, kami akan koordinasi terus dengan Pak Wali dan juga dengan DPRD gitu ya, karena sekarang ini tentunya kebutuhan ruangnya sudah bertambah karena jumlah fraksi mungkin juga sudah bertambah dibandingkan dengan desain awal tahun 80-an. Bu Dirjen, Pemkot kan sudah mengusulkan proposal dan lainnya. Tadi kami akan berhitung ulang karena itu akan sangat tergantung dari hasil penilaian kekuatan struktur yang akan dilakukan mungkin dalam waktu 1 bulan ini. Bu, ini kan ada beberapa gedung yang mau diratakan atau cuma satu? Ini ada 2 masa bangunan, Pak. Jadi yang satu dibangun tahun 80-an, yang satu dibangun tahun 2024. Yang 2024 pasti tidak akan kami rembukan, Pak. Dan kebetulan 2024 ini juga tidak terdampak berat, jadi rusaknya masuk kategori rusak ringan. Ya, betul. Artinya desain ulang kembali juga, Bu ya? Yang untuk yang rekonstruksi, iya. Pasti desain ulang kembali. Kalau waktu download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.